Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah.
Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali datang beribadah kepadamu Tuhan. Bapa, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Perkenankan kami untuk kami boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Untuk kami boleh membawa korban syukur penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Bawa kami ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Kami mau tersungkur, sujud menyembah-Mu Tuhan. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Shikana yaralabatakana yaralamu, Huriyaramatakana yaralamayase, Huriyarabatakana yaralamayase, Huratakana yaralamu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari segenap hati, jiwa, dan kekuatan-Mu datang sembah Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan
mulutku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Sebab Kau yang layak, hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Uriana yase, Uria batakana yara layase, Iriana yara labo, Iriana yase kere yara na yara labo, Uria takana yara labayase. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Poratakana yara lamo, seketakana yara labayase. Mari sama-sama bangun imanmu, bangun rohmu, sama-sama berbahasa roh saudara. Dimanapun engkau saat ini berada, mari berbahasa roh sama-sama. Uriatakana ramakana yara lab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 
Segala puji, segala
hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bagimu. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di rumah-rumah kami seperti di sorga. Di dalam kehidupan keluarga kami di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami mau menari buat Engkau. Kami mau memuji-muji Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Saya senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan. Saya berdoa Mazmur 91 selalu terjadi dalam hidup kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita sama-sama serukan Tuhan. Kita sama-sama tinggikan Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Segenap hatimu sama-sama katakan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Angkat tangan dan katakan bersama Rohmu. Ku pasti menang. 1, 2, 3, say. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yang percaya sorakan. Haleluya. Engkau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang
berikan ku kemuliaan. Amin. Semakin serupa dengan gambaran-Mu. Angkat tanganmu, katakan bersama Roh-Mu ku pasti menang. Here we go. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on, 1, 2, 3, say. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. 1, 2, 3, say. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja kemuliaan. Raja keagungan, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Come on, denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Dengan imanmu katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, aku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. 1, 2, 3. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya sorakan haleluya. Sama-sama angkat tangan, come on, katakan Yesus
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Tetap nikmati hadirat Tuhan, saudara. Bebaskan rohmu. Saudara yang mau duduk silahkan duduk. Saudara yang mau tetap berdiri silahkan berdiri. Tetap nikmati hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang paling subur. Kami siap belajar lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berkati kami Tuhan. Biar kami boleh mendengar isi hati-Mu. Tetapi kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat setiap isi hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi-Mu Tuhan. Urabatakana yaralabaya sheke. Sheke dihatakana yaralamu. Shekataka yaralabataka yaralamu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Hatiku, hatiku ingin mengenal-Mu. Tuhan, Kau lihat
Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari sekali lagi kita mau sama-sama sembah Tuhan. Shikarala batakana yaralamu, seketakana yaralabaya seke, uria batakana yaralabaya sekaralama, uria ra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 baya shikarala yaralama. Jesus, Jesus, shikara yarala yar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 
hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa kami semakin mengenal-Mu, bahwa kami semakin mengerti akan Engkau Tuhan. Shikana yara na yara lamo, shikiri yara yana yara la yatakana yara la, shikiri yara ra 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 batakara la baya sheke, shikiri yara batakana yara la bala 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 bala, shekatakana yara lamu, hurabatakana yara lama ya sheke. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down
surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua di GBI Rempoa? Saya percaya hari-hari ini di tengah-tengah situasi pandemi yang belum selesai, kita tetap diberkati Tuhan, tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Tapi jangan lupa, kita tetap terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Karena pandemi ada di sekitar kita, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih juga buat Pak Pastor Joshua Roni yang memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau dahsyat buat kami, Engkau luar biasa. Berkati setiap firman-Mu ya Tuhan. Biar firman itu menjadi berkat buat setiap kami yang ada dalam ibadah pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang berbicara maupun jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Berkati kami dengan firman-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, firman Tuhan selalu memberikan jawaban buat setiap kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak perlu berbuat apa-apa, tapi justru di tengah-tengah situasi pandemi semacam ini, Tuhan mau hidup kita menjadi dampak buat orang-orang sekitar kita. Dalam Kisah Rasul pasal 2, waktu jemaat mula-mula pencurahan Roh Kudus terjadi, maka apa yang terjadi pada hidup mereka? Pada ayat 46-47 dikatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa dalam hidup mereka. Dalam gereja, dalam ibadah-ibadah mereka, di rumah ibadah maupun di rumah-rumah, Tuhan tiap hari tambahkan jiwa-jiwa. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mencatat, karena hidup mereka disukai oleh banyak orang. Ada perubahan dalam hidup mereka waktu Roh Kudus dicurahkan, sehingga itu membuat banyak jiwa datang pada Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan mau hidup kita berdampak buat orang lain. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai impactful life, hidup yang berdampak. Nah, ada satu kisah yang menarik buat saya dan menjadi rema dalam beberapa waktu terakhir ini, saudara, yang diambil dari Matius pasal 18. Di sana ada kisah yang menarik, ada seorang perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Dan didapatilah ada seorang hambanya yang berhutang dengan jumlah yang cukup besar kepada Tuhan ini. Dan waktu hamba ini dipanggil, hamba itu berkata, "Wah Tuhan, sekali saya tidak sanggup untuk bayar hutang itu." Karena memang hutangnya sangat besar sekali, saudara. Dan dia minta belas kasihan daripada Tuhan ini. Dan akhirnya singkat cerita, saudara, muncullah belas kasihan daripada Tuhan itu. Dan akhirnya Tuhan itu membebaskan hamba itu dari semua hutang-hutangnya. Wow, luar biasa, saudara. Sebelum saya lanjutkan, saudara, saya mau tanya pada saudara, berapa banyak saudara yang pernah ngalami situasi-situasi di mana saudara berhutang, saudara? Wah, saya percaya itu hidup saudara seperti dalam belenggu, saudara.
Waktu kita terlibat dengan hutang, apalagi dalam jumlah yang cukup besar, saudara, itu membuat seperti hidup kita itu terbelenggu, saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak tahu bagaimana cara membayar hutang itu. Kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Apalagi kalau hutang itu cukup besar jumlahnya, saudara. Nah, itulah yang terjadi pada hamba ini. Tapi puji Tuhan, luar biasa. Raja ini dengan bijaksana berkata, semua hutangmu lunas. Saya percaya ini sukacita yang luar biasa daripada hamba itu. Waktu dia mendengar bahwa hutangnya semuanya lunas. Saudara kasih Tuhan. Tapi waktu orang ini keluar dari istana, dia ketemu dengan temannya yang juga berhutang sama dia. Dia tangkap temannya itu, dia siksa temannya itu, "Hayo bayar hutangmu." Dan kalau temannya tidak sanggup bayar hutang, dia akan dimasukkan dalam penjara. Waktu raja itu mendengar apa yang dilakukan oleh hambanya ini kepada temannya, maka raja itu memanggil hambanya itu kembali menghadap ke istana. Dan apa yang dikatakan oleh raja itu, saudara? Saya akan bacakan ayat yang ke-32 dan 33 dari Matius pasal yang ke-18. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu?" Saudara, raja itu marah dan dia berkata, "Wah, semua hutangmu sudah aku hapuskan. Bukankah kau harus berbuat yang sama kepada temanmu yang berhutang itu?" Akhirnya singkat cerita, hamba ini dijebloskan ke dalam penjara karena dia tidak bisa bayar hutangnya, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah gambar daripada hidup kita, saudara. Yang berbicara bagaimana kasih daripada Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, yang sudah membayar lunas setiap hutang-hutang kita. Hutang dosa yang terlalu besar yang tidak sanggup kita bayar. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sudah membayar semua lunas, saudara. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Dan semua itu dilakukan Tuhan Yesus karena satu hal, Dia mengasihi saudara dan saya. Lunas, saudara. Hutang yang begitu besar akibat dosa yang kita kerjakan, setiap hari Tuhan bayar lunas. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan begini, "Sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, apa yang Tuhan mau? Muliakan Allah dengan tubuhmu." Saudara, saudara, hutang yang begitu besar yang membelenggu hidup kita karena dosa, tapi Tuhan Yesus berkata, semuanya lunas. Itu karena kasihnya kepada kita begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kasihnya kepada saudara begitu luar biasa. Nah, kembali kepada kisah daripada Tuhan tadi dengan hambanya, saudara. Berapa besar sih hutang hambanya itu? Sampai dia tidak bisa bayar hutangnya, saudara. Alkitab mengatakan bahwa hamba itu berhutang 10.000 talenta, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, mungkin saudara bilang, "Waduh Pak, saya nggak tahu urusan talenta lah. Saya tahunya uang rupiah, kami nggak pakai uang talenta di Indonesia." Ya memang, saudara, kita nggak pakai uang talenta. Tapi sebagai gambaran buat kita ya, hutangnya 10.000 talenta. Satu talenta itu berbicara setara dengan 6.000 dinar. Satu dinar itu setara dengan upah kerja satu hari. Jadi kalau 6.000 dinar adalah upah kerja 6.000 hari, saudara. Atau kira-kira upah kerja 16 tahun setengah. Nah, saudara sekarang bayangkan, satu talenta itu 6.000 dinar sama dengan upah kerja 16 tahun setengah. Kalau 10.000 talenta itu kira-kira upah kerja 165.000 tahun kerja. Saya nggak tahu orang ini hutang apa, saudara. Sampai hutangnya begitu besar sebesar 165.000 tahun kerja, saudara.
Jadi dia bekerja 165.000 tahun, kalau bisa hidup sepanjang itu, saudara, baru bisa lunasin. Itu pun tanpa bunga, saudara. Saudara, hutangnya begitu besar. Begitu besar. Bahkan Kamus Browning itu mengatakan bahwa jumlah uang hutang itu luar biasa sangat besar pada zaman itu. Kenapa? Karena dibandingkan dengan pajak yang ditarik dari seluruh wilayah Kekaisaran Roma di Yudea, Idumea, Samaria, Galilea, dan Pirea dalam 1 tahun itu cuma sekitar 800 talenta. Saudara. Jadi pajak seluruh daerah Samaria, Idumea, Yudea, Galilea, Pirea setahun itu cuma 800 talenta. Dan orang ini berhutang 10.000 talenta, saudara. Tapi raja itu berkata, semua hutangmu lunas. Saudara, dosa kita itu adalah dosa yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi Tuhan Yesus dengan penuh kasih berkata, waktu engkau ikut aku, engkau melakukan hidupmu sesuai dengan firman-Ku, semua sudah aku bayar lunas. Dosamu sudah aku bayar lunas. Belenggu dosa yang mengikat kita, semua sudah dilepaskan, ditanggalkan, dan semuanya lunas dibayar. Saudara, kalau Tuhan sudah begitu baik buat kita, tidakkah kita harus bersyukur sama Dia? Tidakkah kita harus membalas semua kebaikan Tuhan? Dengan apa? Dengan hidup kita menjadi dampak buat orang-orang sekitar kita. Hidup kita memberikan dampak buat orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita, tengah-tengah pekerjaan kita, tengah-tengah pergaulan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya semua orang melihat Yesus, melihat Tuhan melalui hidup kita, saudara. Nah, ada beberapa dampak yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita, saudara. Yang pertama, dalam Lukas pasal 19, di sana ada kisah yang juga menarik mengenai seorang yang bernama Sakeus. Saya percaya saudara sudah pernah dengar cerita ini ya. Cerita ini sangat populer sekali. Jadi waktu Tuhan Yesus melewati kota Yeriko, Sakeus itu naik ke atas sebuah pohon dan ingin berusaha untuk melihat seperti apa Yesus itu. Tapi walaupun Sakeus melihat di atas pohon, pas di bawah pohon Tuhan Yesus lewat, maka Tuhan Yesus mengangkat mukanya dan melihat kepada Sakeus dan berkata, "Hai Sakeus, turun. Aku mau mengunjungi rumahmu hari ini." Saudara, sekalipun Sakeus di atas sebuah pohon yang tersembunyi, tetap Tuhan Yesus bisa menghampiri Sakeus dan berkata, "Turunlah, aku mau ke rumahmu hari ini." Wah, orang banyak, ngapain Tuhan Yesus ke rumahnya Sakeus? Ngapain? Bukannya ke rumah kami. Kenapa mesti ke rumah Sakeus? Dia kan pemungut cukai, dia kan pemeras, dia kan orang jahat. Kenapa Tuhan Yesus ke rumah Sakeus? Tuhan Yesus tidak peduli dengan omongan orang banyak, saudara. Karena Tuhan Yesus punya rencana buat Sakeus, saudara. Dan singkat cerita, waktu Tuhan Yesus mengunjungi rumah Sakeus, saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di sana. Tapi setelah Tuhan Yesus kembali di rumah Sakeus, dia berkata, di rumah ini telah terjadi keselamatan hari ini. Terjadi perubahan hidup yang luar biasa dalam kehidupan Sakeus. Memang, saudara, waktu Sakeus ketemu Tuhan Yesus, hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Apa yang dikatakan Sakeus dalam Lukas pasal ke-19, dikatakan begini, saudara. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuserahkan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat banyaknya." Sakeus seorang pemungut cukai, seorang pemeras yang tidak disukai oleh penduduk kota itu, tiba-tiba mengalami perubahan yang luar biasa. Sekarang Sakeus yang menjadi berkat buat orang-orang di kota Yeriko. Sakeus yang hidupnya menjadi dampak buat orang-orang di kota Yeriko. Hal yang pertama, Tuhan mau hidup kekristenanmu berdampak. Berdampak di tengah-tengah keluargamu, berdampak di tengah-tengah teman-temanmu, berdampak di tengah-tengah tempat pekerjaanmu, berdampak dimanapun kau berada. Tuhan tempatkan engkau. Tuhan izinkan kau tinggal, izinkan kau bekerja, izinkan kau berdagang, izinkan kau kuliah. Tuhan mau hidupmu berdampak buat orang-orang sekitarmu.
Hidup Sakius berdampak buat orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya melihat perubahan hidup dalam kehidupan Sakius. Mereka melihat Sakius tidak seperti Sakius yang dulu. Mereka melihat setelah Sakius ketemu Tuhan Yesus, adalah Sakius yang baru. Sakius yang mengalami kelahiran yang baru. Sakius yang tidak sama seperti Sakius yang kemarin, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah hidup saudara sudah menjadi dampak buat orang-orang sekitar saudara? Apakah orang-orang sekitar saudara mengenal engkau sebagai murid Tuhan Yesus? Apakah orang-orang sekitar saudara mengenal engkau sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang hidupnya berbeda dengan orang lain? Saudara, Sakius mengalami perubahan yang luar biasa waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan hidupnya berdampak. Kalau saja hidup kita berdampak, Kisah Rasul pasal 2 berkata, mereka disukai oleh banyak orang, dan tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Mari, jadikan hidupmu berdampak buat orang lain. Pertobatanmu, kekristenanmu berdampak buat orang lain. Yang mau sama-sama katakan, amin. Yang kedua, saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-12, saudara, di sana ada sebuah kisah mengenai seorang wanita yang bernama Maria. Waktu Tuhan Yesus berkunjung ke kota Betania, maka Maria menghampiri Tuhan Yesus dengan membawa setengah kati minyak narwastu murni, dan dia mulai mengurapi Tuhan Yesus. Saudara, muncullah tokoh yang namanya Yudas, yang langsung berkata, buat apa pemborosan ini? Wah, itu minyak harganya mahal. Memang mahal, saudara. Kira-kira harganya 350 dinar, saudara. Itu mendingan dikasih orang-orang miskin, jadi berkat buat orang lain. Kenapa buat membasuh kaki Tuhan Yesus? Tapi Maria tidak peduli, dia terus mengurapi Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus tidak menyalahkan Maria, tapi Tuhan Yesus justru membela Maria di hadapan murid-murid dan orang banyak, saudara. Saudara kasih Tuhan, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni yang memang harganya mahal, saudara. Saya pernah pergi ke Mesir, saudara. Setiap kali turis yang ke Mesir selalu diajak ke toko minyak wangi, karena mereka, orang-orang Mesir, berkata bahwa mereka adalah produsen memproduksi minyak wangi yang terbaik di dunia, kata mereka, saudara ya. Dan saya mencari di antara rak-rak minyak wangi di toko itu, ketemulah minyak narwastu, saudara. Dan luar biasa, saudara. Judulnya adalah minyak narwastu. Di bawahnya ditulis minyak raja-raja. Jadi rupanya, saudara, minyak narwastu itu bukan minyak sembarangan, saudara. Itu adalah minyak yang dipakai hanya di kalangan istana. Kenapa? Karena memang harganya terlalu sangat mahal, saudara. Dan minyak itu dipakai Maria untuk mengurapi Tuhan Yesus. Kesan pertama, sepertinya memang sebuah pemborosan, saudara. Sebuah sesuatu yang gak wajar. Tapi buat Maria, saudara, Maria tahu, Maria tidak bisa setiap hari ketemu Tuhan Yesus. Mungkin cuma sebulan sekali, mungkin cuma setahun sekali. Dan setiap kali Maria punya kesempatan buat mempersembahkan sesuatu buat Tuhan Yesus, Maria selalu ingin memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Maria selalu ingin beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia nggak peduli kata orang. Dia nggak peduli orang iri. Dia nggak peduli orang bergosip di sekitarnya. Kalau itu buat Tuhan Yesus, Maria selalu ingin beri yang terbaik. Bagaimana? Apakah saudara juga selalu memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus? Apakah saudara juga selalu memberi yang paling baik buat Tuhan Yesus yang sudah membayar setiap dosa kita lunas? Maria, dia selalu persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mahal, dia nggak peduli, saudara. Buat Tuhan Yesus, Maria mau berikan segala yang paling baik. Saudara, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus tidak hanya bicara uang kita, saudara. Tapi mungkin juga waktu kita, mungkin juga tenaga kita, mungkin juga pemikiran kita. Banyak hal yang kita bisa persembahkan buat Tuhan Yesus, saudara.
Waktu kelahiran Tuhan Yesus, sudah mengingat ada 3 orang Majus yang ketemu Tuhan Yesus dengan emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mereka datang dari timur, dari jauh, dan mereka persembahkan buat Tuhan Yesus. Mungkin juga itu adalah pujian kita buat Tuhan. Mungkin itu penyembahan kita buat Tuhan. Mungkin itu adalah pelayanan kita buat Tuhan. Mungkin itu juga cinta kita buat Tuhan Yesus. Mari kita belajar untuk mempersembahkan yang paling baik buat Tuhan Yesus yang sudah membayar lunas setiap dosa kita. Dosa kita terlalu banyak, saudara. Tidak bisa dihitung dengan uang. Tapi Tuhan sudah bayar lunas semuanya. Yang kedua, ini berbicara persembahan yang berdampak buat orang lain. Yang ketiga, saudara. Ada kisah lagi dalam Yohanes pasal 4. Waktu Tuhan Yesus berkunjung ke daerah Samaria, maka di sebuah sumur yang dikenal dengan sumur Yakub, Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan yang disebut perempuan Samaria, saudara. Perempuan ini tidak diketahui siapa namanya, hanya disebut dengan sebutan perempuan Samaria. Artinya dia hanya seorang perempuan biasa, bukan orang yang spesial, saudara. Tuhan Yesus bercakap-cakap di sana, dia minta air kepada perempuan ini, lalu mereka mulai berbicara dari masalah air sampai air kehidupan, sampai kehidupan daripada perempuan ini, dan sampai akhirnya perempuannya mulai berpikir, siapa ya orang ini ya? Apa orang ini yang banyak diceritakan orang yang disebut Yesus itu ya? Saudara, ada percakapan yang cukup serius antara 2 orang yang baru pertama kali ketemu di sumur Yakub itu. Dan itu membuat perempuan itu mulai berpikir, orang ini luar biasa. Orang ini bisa mengetahui segala pergumulan saya. Orang ini bisa tahu segala masalah saya. Jangan-jangan orang inilah yang dikenal dengan sebutan Yesus yang banyak dibicarakan orang. Perempuan ini meninggalkan tempayannya di situ, dia lari ke kotanya, dan dia bercerita kepada semua orang. Di sumur Yakub ada seorang yang mengetahui segala sesuatu mengenai hidupnya. Mungkinkah orang itu yang bernama Yesus? Lalu orang-orang kota itu berduyun-duyun datang ke sumur itu, dan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, satu orang perempuan Samaria yang tidak diketahui namanya, perempuan biasa. Tapi waktu dia mengenal Yesus, waktu dia bertemu Yesus, dan hidupnya mengalami perubahan, maka dia kembali ke kotanya dan bersaksi tentang Yesus. Poin yang ketiga, ini berbicara mengenai kesaksian kita berdampak buat orang lain. Setiap kali saya ke Israel, saudara, dan melewati daerah Samaria, maka tour guide akan menunjuk kepada sebuah kota kecil di kaki bukit, saudara. Ada sebuah bukit kecil di situ, dan di kaki bukit ada sebuah kota atau desa kecil. Dan dia berkata, di desa itu dulu ada seorang perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang hampir seluruh penduduk desa itu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Satu orang perempuan berdampak buat kotanya. Saudara, saya mau tanya saudara, berapa banyak saudara yang pernah disembuhkan sama Tuhan Yesus? Berapa banyak saudara yang pernah ditolong sama Tuhan Yesus? Berapa banyak saudara yang pernah mengalami mujizat? Berapa banyak saudara menghadapi satu masalah pergumulan hidup, dan tiba-tiba Tuhan berikan jalan keluar buat saudara? Dengar saudara, Tuhan mau engkau menyaksikan apa yang kau alami bersama Yesus, supaya orang lain juga kenal siapa itu Yesus yang dahsyat. Siapa Yesus yang pernah menyembuhkan saudara? Siapa Yesus yang pernah menolong saudara? Supaya hidupmu, setiap kesaksianmu berdampak juga buat orang lain. Satu orang perempuan membuat satu kota Sikar bertobat dan terima Tuhan Yesus. Saya kenal seorang bapak, saudara. 15 tahun dia melayani bersama saya. Dulu saya ketemu dengan dia di ICU sebuah rumah sakit, dalam keadaan sudah nggak berdaya, saudara. Dan dokter sudah nyerah, sudah give up, saudara. Dan rasanya sudah nggak bisa ditolong lagi. Tapi tiba-tiba mujizat terjadi. 3 hari kemudian, bapak itu sembuh. Wow, luar biasa, saudara, dahsyat. Apa yang dilakukan setelah dia sembuh? Dia mulai bercerita kepada semua orang
temannya, keluarganya, di pos-pos ronda, di kantornya, dimanapun dia ada, dia selalu cerita sama semua orang. Satu cerita yang sederhana, dia hanya berkata, saya ini mestinya sudah mati. Tapi kalau saya hidup sekarang, itu semua karena Tuhan Yesus. Saya sudah di rumah sakit sudah tidak bisa menolong saya, tidak bisa ngobatin saya lagi. Tapi Tuhan Yesus sembuhkan saya, Tuhan Yesus berikan mujizat buat saya. Dan sekarang saya hidup karena Tuhan Yesus. Dia cerita sama semua orang. Dia nggak peduli. Siapapun yang dia temui, dia cerita yang sama. Saudara, dia menyaksikan apa yang dia alami bersama Tuhan Yesus. Dia menceritakan apa yang dialami bersama Yesus. Dia nggak peduli orang itu kan bertobat atau tidak bertobat. Itu bukan urusannya dia, tapi itu urusannya Roh Kudus. Tapi dia mau menceritakan apa yang dia alami bersama Tuhan Yesus. Kesaksiannya berdampak buat orang lain. Hari ini sudah kita belajar 3 hal yang bisa berdampak dari hidup kita. Pertama, pertobatan kita berdampak. Orang lain melihat hidup kita yang berubah. Kedua, persembahan kita yang berdampak. Dan yang ketiga, kesaksian kita berdampak. Supaya orang melihat melalui hidup kita. Dan mereka mulai mengenal Yesus. Dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, Tuhan mau saudara dan saya jadi messengers untuk memberitakan kabar sukacita. Memberitakan kabar sukacita. Karena di depan kita ini ada penuaian terbesar, terdahsyat, yang belum pernah terjadi. Ada banyak jiwa akan dituai buat Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara yang mau dipakai Tuhan supaya hidupmu berdampak buat orang lain? Mari angkat tanganmu. Saya akan ajak saudara berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajar kami hari ini ya Tuhan, supaya hidup kami jadi berdampak buat orang lain. Kami bukan orang yang hebat Tuhan, tapi kami mau dipakai Tuhan jadi messengers di era Pentakosta ketiga ini. Pakai setiap kami ya Tuhan, pakai setiap kami ya Tuhan. Dari setiap hidup kita, kami Tuhan berdampak buat orang lain, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu di siang ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu terus tanam dalam setiap kehidupan kami, dan kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Akan banyak jiwa dimenangkan. Kau berkati keluarganya ya Tuhan. Kami percaya apa yang diusahakan, apa yang dipekerjakan Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati ya Tuhan setiap pemimpin rohani kami, dari Pak Niko dan keempat wakilnya, Karayon kami Pak Budi Totong dan tim pengembalaan Rayon 1H, juga gembala kami di tempat ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang setia, semua keluarga dalam pelindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Indonesia Tuhan. Tuhan, Kau berkati Indonesia. Hatimu, pikiranmu ada di bangsa kami ya Tuhan. Engkau terus pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Engkau pakai bangsa kami untuk menangkan setiap jiwa-jiwa Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan pemerintahan yang ada, dari presiden dan jajaran kabinet yang ada, Polri, TNI sampai ke RT RW. Tuhan, berikan mereka hati yang takut Tuhan, dan mereka unity membangun bangsa kami dengan bangsa yang takut Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berkati ya Tuhan untuk setiap kulkul yang ada. Engkau berkati Tuhan, biar kulkul yang ada terus menangkan jiwa-jiwa Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun saat ini mendengarkan ya Tuhan. Kau berkati mereka, apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami rindu Tuhan, terima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita akhiri pada kita hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama siapkan hati kita dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih
Engkau sudah bicara buat kami, sempurnakan ibadah hari ini dengan berkat-Mu. Kami angkat tangan, kami tahu hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitas-Mu, dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Curahkan dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah, damai sejahtera dan perlindungan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah